Gak usah pikirkan dulu bercanda. Selamatkan diri sendiri dulu. Karena kita mau tolong orang, tolong anak yang ibaratnya masuk ke dalam ya kolam atau sungai atau laut yang ada putaran di situ. Kalau kita nggak punya alat, kita nggak punya cara, maka kita pun ikut masuk. Sering terjadi orang tua juga akhirnya pakai narkoba. Kenapa? Jengkel. Ya. Sering juga ditemukan di kamar anak, di lemari anak itu ya bungkusan sabu, ada botol bomnya, ya. Apa kata orang tua, bapak-bapak terutama, ini dia nih yang bikin anak saya berubah. Tapi lama-lama apa sih rasanya ini? Lama-lama kayak apa sih supaya yang menjadi anak saya ketergantungan akhirnya pakai, malah lebih susah bapaknya diobatin. Ya. Ada juga ibu-ibu yang lugu, termasuk ibu saya, belum pernah dengar seminar narkoba. Waktu itu belum ada, BRN belum ada. Itu bong sabu sudah ada 1-2, ya. Dan ibu saya melihat bong sabu di kamar adik saya, dia anggap itu apa? Prakarya sekolah. Karena dia ada botolnya, ada sedotannya dari tutup botol dan dari badan botol. Dilap sama ibu saya. Kalau dia nyapu-nyapu di kamar adik saya, dilap taruh. Suatu ketika tahu itu untuk pemakaian bong sabu itu, pingsan dia. Ya, nah ini. Kemudian setelah konsultasi, apa yang harus dilakukan keluarga? Karena keluarga, ya, topik yang saya diminta bawa adalah bagaimana peran keluarga, ya. Diminta, ya, kita minta keluarga untuk memaafkan. Kenapa? Karena kerja otak ini, ya, tentu banyak teman sejawat di sini. Saya mohon izin untuk menjelaskan secara populer saja, ya. Kerja otak ini, sewaktu terjadi sebuah peristiwa, itu tali-talinya terjadi sambungan. Ada lemnya yang sering kita sebut neurotransmitter. Dia keluar terus. Saya di otak saya, waktu saya lihat adik saya, ya, membantah saya, kalau dulu nggak pernah bantah, kemudian mencuri barang-barang kami, dan kami bertengkar, otak saya keluar neurotransmitter yang nuansanya negatif, ya, ke sambungan otak, sehingga saya ingat terus. Keluarnya jangan sangat cepat sekali, makanya dia seperti loncatan listrik. Jadi Bapak Ibu, di otak kita tuh ada listriknya. Pernah terasa kepalanya panas atau agak koslet, pernah Bapak? Nah itu karena memang di otak ada, ya, loncatan listriknya. Pada saat memori yang negatif tidak kita maafkan, maka zat kimia ini terus keluar, dan dia akan mengganggu memori otak kita, otak manusia, sehingga tidak bisa bikin apa-apa. Maka biasanya keluarga korban narkoba yang konseling pada kami, ya, anak, gak usah pikir anak dulu, gimana dia pakai terus, tenang, ibu dulu, ya, ibu diobatin, ya, ibu mau diobatin, mau dokter, ya, atau mungkin sama abang-abang, mau bro, ya, mau bang, mau, ya, ada konselor panggil kalau nggak abang, bro, akang, ngeles, ya, gitu, ya. Ibu mau diobatin? Iya. Nah, itu penting tuh kalimat iya. Ibu tahu bahwa ibu juga sakit? Iya. Maka harus begitu kan? Ya. Bagaimana cara mengobati saya? Ibu, maafkan anak ibu. Gimana dimaafin, Bu Aisyah? Ya Allah, dia bikin malu saya, dia bikin kesel saya, semua barang-barang hilang. Iya. Tapi itu sudah terlanjur. Ibu berhentikan listrik di otak ibu dengan cara maafkan. Karena memang disuruh maafkan. Ya. Saya mohon izin ya, bahwa di Al-Quran, ya, bukan saya sekali. Maaf sekali. 4 macam kedudukan anak dalam Al-Quran. Ya, dia penyeduh hati, kemudian perhiasan di dunia, ya, cobaan, dan satu lagi musuh. Kalau sudah kena narkoba atau penyimpangan lain, kategorinya sudah musuh. Dan apa yang diminta oleh Allah pada saat anak ini menjadi musuh, maaf di sini ya. Nah ini ya penting sekali. Ini, hai orang-orang
maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Itu koma. Kemudian, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang kami pakai sebagai landasan. Kenapa? Walaupun anak atau pasangan hidup sudah jadi musuh, kita disuruh untuk memaafkan. Stop lagi, udah gak usah dimarahin, percuma. Akan tambah, tambah luka di dalam memorinya. Dan diminta mengampuni. Saat itu saya juga belajar untuk memaafkan. Ya Allah, saya maafkan adikku ya Allah. Sebut nama lengkapnya. Ya Allah, jauhi rasa keinginan marahku padanya. Dan ya Allah, ampuni. Ini yang harus kita lakukan. Bahkan bukan saja dia sudah kena narkoba. Kalau ibu-ibu menganggap bahwa ini anak-anak susah diurus, main game terus, dan ibu sudah menganggap itu game adalah musuh, ibu harusnya kayak gitu. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan. Kalau perlu bilang sama Allah, karena dia main game online terus, ya Allah, gitu. Jadi sekolahnya berantakan, ya Allah, itu apa ngomong? Hindari untuk saya memarahinya lagi ya Allah, dan ampuni dia ya Allah. Ini yang akan luar biasa. Ini yang membuat sistem neurotransmitter di otak kita sebagai orang tua berhenti dulu, neurotransmitternya atau berhenti listriknya, supaya kita sehat dan akhirnya punya cara, dapat ide bagaimana untuk membantu mereka. Tapi ingat, sambungan yang lama terlanjur sudah ada. Makanya banyak orang bilang, saya bisa memaafkan, tapi sulit melupakan. Itu betul. Ada ibu yang begitu, Bu? Itu sudah betul. Jangan sampai ibu ingin lupa, bahaya. Kalau ibu ingin sampai lupa, ibu akan lupa nama suami juga. Pokoknya ibu maafkan, tapi susah melupakan. Memang ini yang terjadi di otak. Untuk apa? Pembelajaran. Pembelajaran. Jadi sekali lagi sebagai keluarga atau istilah kita partner recovery, teman dalam pemulihan, kita diminta untuk memaafkan. Sehingga apa? Sehingga nanti Tuhan kasih ide, Tuhan berikan intuisi, Tuhan berikan ilham untuk gimana caranya anak ini dibawa untuk berobat. Itu yang terjadi. Kemudian stop untuk bertengkar. Pada saat sebagai keluarga korban narkoba, stop untuk bertengkar, apalagi depan pecandu. Stop untuk saling menyalahkan. Stop. Karena pecandu, suatu dia lihat bapak ibunya bertengkar dan dia lihat ada yang membelanya, maka otaknya berpotensi untuk memanipulasi kondisi. Kalau dia lihat ibunya yang selalu belain, itu di otaknya tuh. Oh, ibuku ini bisa dimanipulasi. Kok tega dia manipulasi? Ya karena otaknya sudah tidak lagi terkendala atau dikendalikan secara akal sehat. Otak binatangnya ini sudah kacau. Nah, ini yang harus kita pahami. Stop untuk bertengkar. Ini kalau mau jadi keluarga untuk membantu pemulihan atau proses partner recovery. Ibu-ibu sering marah, habis sih Bu Esa, saya kalau ngomong panjang lebar sama suami, kepengen saya cerita sama suami, dia cuma jawabnya ya Bu, pernah ibu begitu rasanya? Iya, itu dulu saya begitu. Ini kejadian tahun 97-98. Sebelum saya banyak belajar tentang ilmu neuroscience, saya cerita sama suami karena saya sedih. Ayah, tadi barang-barang kita dicuri, barang-barang kita. Suami cuma jawab, Ayah dengar apa enggak sih? Iya, aku dengar. Tapi setelah tahun 2006, saya belajar
Psikiatri London, sekarang namanya King's College London. Itu ternyata memang otak bicaranya laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki ini otak male, Tuhan kasih otak bicaranya ada di otak belakang, kiri belakang. Boleh Bapak Ibu pegang dulu otak bagian kiri belakang. Di situ tempat bicaranya bapak-bapak atau laki-laki. Perempuan otak bicaranya belakang kiri, kiri belakang dan ya kanan belakang. Coba pegang dulu. Mana lebih banyak? Inilah yang mendasari perempuan lebih senang bicara, lebih banyak bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah ini masalahnya. Ya, Pak sudah paham kan? Itu saya sudah share ke Pak Ika. Ya, laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, maka dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Kalau dijumlahkan 7.000. Ibu yang punya suami introvert, yang pendiam, pemikir, itu kurang dari 7.000, Bu. Mungkin cuma 5.000. Tapi ada suami juga yang memang pembicara, yang ekstrovert, dia bisa 9.000. Coba ibu masing-masing cek yang mana suami ibu. 5.000, 7.000, 9.000. Suami saya 9.000, Pak. Ya. Dan perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka dalam sehari 20.000 kata. Izin Pak, itu kami ya Pak. Dan menurut penelitian berikutnya adalah perempuan apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Ibu kebayang nggak? Saudara kita ya harus keluar minimal 16.000 kata, jadi korban narkoba, keluarga korban narkoba, dan kepengen ngomong sama suami. Tetapi suami cuma jawabnya Saya juga baru mengerti kenapa laki-laki malam hari ngomongnya cuma sedikit. Kenapa? Karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Makanya kita cuma dapat Mulai sejak saat itu Pak, setelah saya tahu bahwa bukan suami saya tidak cinta lagi sama istrinya, hanya karena memang kuotanya sudah habis, maka saya pokoknya cerita aja. Tadi ayah, sakit itu kayaknya pakai lagi. Ini. Paling tidak saya tidur nyenyak malam itu. Dan ini mudah-mudahan dipakai juga untuk keluarga yang bukan korban narkoba ya. Paham ya? Ini juga yang kadang-kadang mendasari kenapa istri-istri kalau WA suami suka jengkel. Kenapa Pak? Karena panjangnya WA istri, suami cuma jawab oka main. Apalagi kalau malam hari, ya. Ini sering saya sosialisasikan sengaja supaya kita mengerti otak laki-laki dan ibu nggak baper, ibu nggak berlaki. Saya dulu, ya ibarat kami dua-duanya dokter Pak. Suami saya dokter, saya dokter. Dulu zaman SMS Pak, dijawab oka, sakit hati Pak. Dan hati saya bilang apa? Tuh kan, dia sudah mulai tidak mau bicara lagi sama aku. Tapi Pak sekarang saya mengerti ilmu ini, dijawab oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Anak perempuan saya lewat, kenapa Bu? Oka doang Bapak mau tulis. Tadi malam Pak, saya sampai di sini, di bandara, itu belum terlalu malam. Kemudian saya dijemput oleh ya ada Kangin, ada Bro Bobi dan keluarganya ya, Pak Ismi, terus makan. Sebelum makan saya WA sama suami saya Pak. Itu udah sekitar jam 9-an, sudah lewatlah 10 malam. WA saya cuma dibaca, nggak dibales, status online. Pernah ibu gitu? Apa rasanya Bu? Untung udah punya ilmu. Dulu pasti saya marah. Dulu pasti saya telepon suami saya, ayah baca WA, pasti dulu. Sekarang sudah ada ilmunya. Apa saya bilang? Oh, mungkin sudah tertidur. Kadang-kadang WA habis dibaca kan terbuka ya Pak Iqbal ya. Itu tetap online. Terus saya bilang sama diri saya, tenang Aisyah, insya Allah besok subuh setelah sholat subuh pasti dia balas. Kenapa? Karena 7.000 kata sudah ada lagi.
Makanya saya oke. Nggak perlu marah, nggak perlu lapar. Seperti itu. Kami mohon maaf ya Pak, kami kalau ngomong panjang lebar Pak, di WA itu panjang lebar Pak, sampai ketawa saja kami tulis Pak, hehe titik WK maaf ya Pak ya. Bapak kalau nulis mungkin begini cuma satu kali, kami 5 Pak. 5 Pak, ya iya itu bawa standar kita supaya kita tidur nyenyak. Itu yang bikin ya saya kesal dulunya. Berantemnya lagi. Ini kaitannya sama keluarga Bapak narkoba. Berantem lagi. Terus apa lagi? Ya, yang dikesalkan lagi pada saat ini kita bicara sudah berantemnya suami istri, apalagi kalau ada masalah di keluarga. Tadi kita mau cerita, dia cuma jawab sama mana kita? Maka perlu ilmu. Gak usah marah, ngomong aja Bu. Ya, Bapak juga kadang-kadang walaupun Ibu ngomong, Bapak nggak apa-apa Pak, nanggung dikit aja Pak. Walaupun nggak ngerti, ya Bapak. Ya. Berikutnya, yang sering bertengkarnya gara-gara juga laki-laki itu memang wajahnya karena ada hormon testosteron, kadang baru sampai di rumah sekitar 10-15 menit, apapun perasaannya, bapak-bapak itu mukanya kayak gini. Nah, tuh. Bapak mungkin gak rasa ya Pak, tapi kami rasa. Betul gak Bu? Betul kan Bu? Ini lagi yang membuat ibu kadang mau cerita, karena tadi kesal, karena anaknya ada masalah, suaminya datang mukanya kayak gini, langsung lemes Pak. Saya juga begitu, ya. Tapi untung 2006 selamat nih gara-gara ya belajar ini. Urus narkobanya 98. Bayangin 98 sampai 2006 berantemnya gara-gara ini, belum lagi gara-gara adik saya, belum lagi saya punya pasien lagi dan narkoba. Aduh, ya kan cintanya mau cinta sama suami. Padahal kalau di taklim, ya ustaz-ustaz bilang kamu kalau suami pulang sambut dengan senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada cintaan. Tapi muka dia begini. Belum tahu ilmunya waktu itu. 5 menit senyum. Kita berharap suami ikut senyum, tapi belum bisa. Karena laki-laki baru bisa balas senyum setelah 10 menit. Ini yang terjadi di otak perempuan. 5 menit senyum, muka suami kayak gini. Menit ke-6 salah sangka, paranoid. Mulai mikir, tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah ini. Makanya yang tadinya senyum begini cakep ya, menit ke-7 sudah berubah, langsung sebelah orang. Terus kadang kita suka ya sindir-sindir gitu suami. Kalau nggak suka pulang dia pulang. Kata suami, siapa yang nggak suka pulang? Itu mukanya kayaknya nggak ikhlas. Kata suami saya, salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Ya, ini karena kita nggak tahu. Padahal laki-laki itu nggak apa-apa juga. Ibu senyum kah, ibu tidak senyum, tetapi menurut penelitian laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya, apakah itu senyum ibunya, apakah itu senyum anak perempuannya, apakah itu senyum istri orang lain. Pokoknya terus aja senyum. Jangan kalah sama tetangga. Senyum aja senyum. Memang Pak, perempuan punya wajah tidak seperti ini. Kita perempuan dalam waktu 10 detik karena hormon estrogen ya membuat wajah kita kalau ngomong atau kita mendengarkan orang bicara itu 10 detik saja muka kita sudah 6 kali berubah. Iya nggak Bu? Iya benar Bu. Apa kabar Ce? Baik, kita mau apa? Yang benar, masuk lagi gitu. 10 detik 6 kali Bu. Ibu terasa kayak gitu, terasa kayak gitu. Jadi kita sangka laki-laki kayak gitu. Padahal kita mau cerita tentang tadi adik saya begini, atau kita mau cerita tentang anak kita. Ayah, tadi saya temukan di tasnya anak. Cuma muka laki-laki datar lagi. Ya, muka kita begitu.
Kenapa baru pulang? Gak enak Pak? Gak enak kan? Bapak gak enak kan Pak? Jemput suami mukanya rata, habis sholat isya pakai mukena putih kaca. Ini cantiknya perempuan. Maka Bapak kalau istrinya mukanya berubah-berubah Pak, ya nikmati, Masya Allah cantiknya istriku, daripada mukanya rata. Tapi tadi juga kebalikannya tadi, ini juga gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Ya. Saya kenal Pak Iqbal, ya orang yang ramah sumringah. Tapi bunyinya habis cerita sama saya, betul dong, 10 menit pertama Bapak begini mukanya. Saya bilang itu tampan Bu, itu wibawa. Anak sekarang bilangnya kulbet, kulbet. Tapi setelah 10 menit mukanya baru ngobrol, baru cerita senyum, atas. Ya kawan kan pelah. Ibu paham ya? Misalnya Pak Suami mukanya kayak gini Bu, Itu jelek bisa. banget. Ini kita nggak ngomong soal penyimpangan aja ini, untuk pencegahan juga. Bisa terima Bu, Pak Suami gini Bu? Betul? Ikhlas? Atau Ibu mau punya suami yang baru datang sudah Assalamualaikum Bunda, ayah kangen banget. Ibu mau punya suami kayak gitu? Ibu pilih mana? Yang ini atau yang kayak saya? Saya setelah mengerti tentang kondisi ini, saya pilih yang begini. Dan only 10 minutes, cuma 10 menit saja, ya. Dulu juga saya kalau suami SMS, saya jemput kamu ya, seneng ya Pak. Saya sok-sokan itu sama teman-teman di rumah sakit Pondok Indah dulu di lantai 5. Aku pulang dulu ya, suami aku jemput aku. Itu bahagia Bu, bahagia Bang. Cari mobil nih, turun naik lift masih bahagia. Cari di parkiran masih bahagia. Mulai tidak bahagia pada saat apa? Buka pintu mobil, suami di depan kemudi, mukanya rata. Mulai. Assalamualaikum, salam, cinta. Dulu Bu, sebelum tahu ilmu ini, saya sindir-sindir dia. Tahu gini naik taksi, nggak usah dijemput. Kata suami saya, katanya kamu senang dijemput, tapi mukanya itu kembali masalah muka lagi. Ya. Tapi sekarang saya bisa paham Pak, untung suami saya mukanya kayak gini. Saya nggak kebayang kalau pas saya buka pintu, suami saya begini kayak gini. Saya nggak kebayang Pak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini kenapa ini? Maka sekali lagi nggak usah bertengkar soal ini, ya, karena ini fitrah. Ya, kita terimalah dengan baik ya, dengan senang hati, ya. Bu Aisyah, sekarang bagaimana supaya anak-anak ya bisa kita ambil hatinya, bisa dekat dengan kita. Berbagai macam teori parenting ini dibicarakan, tetapi hari ini saya ingin ya berbagi sedikit saja, mungkin ada waktu sedikit lagi untuk konsep yang disebut baterai kasih sayang. Ya. Karena sesungguhnya sebetulnya di otak manusia, di tengah otaknya ada kelenjar pituitari yang mengeluarkan hormon cinta, hormon bahagia, hormon kasih sayang, dan hormon rasa nyaman. Ya, di antaranya dopamin, dan di antara dopamin ada namanya endorfin, morfin alami. Jadi sebetulnya bandar narkotika di tubuh kita ada di sini. Cuman sayangnya anak-anak pakai yang dari luar. Kenapa? Karena selama dia hidup, sebelum dia pakai narkoba, kemungkinan morfin alaminya kurang terstimulasi. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengeluarkan hormon ini? Cara paling gampang adalah senyum. Maka kalau anak ibu mau stimulasi anak ibu keluar hormon dopamin atau endorfin, ya ibu senyum aja sama anak. Dia nggak balas balik nggak apa-apa. Itu kan anak laki Bu, jadi tunggu hormonnya keluar lagi. Kalau perempuan langsung senyum, udah senyum aja. Nanti dia ikut. Apalagi yang bisa keluar hormon di sini? Tertawa. Maka tolong Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu lagi cerita dan dia bilang, bunda-bunda lucu banget deh, Ibu ketawa ya Bu. Jangan dipikirin dulu apa lucunya gitu. Ketawa dulu. Ketawa aja dulu. Masya Allah ini ya lucu banget.
pas dia pergi baru. Paham ya? Karena waktu kita ketawa, dia tertawa, dopamin keluar. Karena kalau bapak ibunya tidak tertawa, maka dia akan sering cari orang di luar rumah untuk diajak ketawa. Ya kalau ya lingkungannya positif. Kalau di situ sudah ada pengguna narkoba juga, atau mungkin bandar-bandar kecil, ya, atau bajong bandar jongos misalnya, istilahnya begitu ya. Dia lihat anak ini kok kayaknya sendu mukanya, makanya langsung tidak langsung dikasih narkoba. Ini anak kalau lagi cerita dia ketawa dulu si bandar-bandar jongos ini, ya, barang 3 hari seminggu. Jadi anak merasa, oh enak nih nongkrong di sini. Gue setiap cerita ada yang ketawa. Daripada bapak ibu gue ada yang ketawa. Nggak langsung kasih botol, nggak langsung kasih sabu, bisa ketawa aja sudah. Nanti dia sudah mulai trust dengan orang yang di tongkrongan ini, barulah dikasih ya yang lain-lain. Seperti itu sih. Termasuk juga ya usia produktif di pakai narkoba. Ketawa aja dulu tuh. Memang bandar-bandarnya atau bandar